Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa sama-sama berkumpul dalam pelajaran agama hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga saat ini. Teman-teman yang berbahagia, izinkan kami dari kelompok 4 untuk memberikan pembelajaran tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah. Sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Naufal Adi Prayuda, Hairul Prayata Utama, Nawanur Asar, Kanaya Cahya Fatihah, Selvia Auliani, Sabia Mutia, dan Faira Ismaya Aslami. 1. Asuransi syariah. Pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Sejarah berdirinya asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Hukum asuransi syariah. Menurut fatwa MUI, Islam tidak melarang adanya asuransi asal dananya dikelola dengan prinsip syariah Islam. Fatwa MUI yang mengatur tentang asuransi syariah adalah nomor 21 DSN MUI X 2021 tentang pedoman umum asuransi syariah. Asuransi syariah dengan konvensional. Dari aspek pertama yaitu Dewan Pengawasan Asuransi Syariah. Dewan Pengawasan ini syariah, sedangkan konvensional tidak ada. Untuk kontrak dan akad asuransi syariah, akad tabaru, tijarah, dan wakalah, sedangkan konvensional jual beli. Untuk aspek aktivitas investasi, asuransi syariah menggunakan prinsip syariah dan bagi hasil. Untuk asuransi konvensional menggunakan investasi dana berdasarkan bunga. Lalu untuk aspek kepemilikan dana, asuransi syariah milik nasabah, perusahaan hanya mengelola dana, sedangkan konvensional milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas menggunakan dana tersebut. Lalu untuk aspek pembayaran klaim, asuransi syariah sumber dana klaim berdasar dana rekening tabaru, sedangkan konvensional sumber dana klaim berasal dari rekening dana perusahaan. Untuk aspek profit, asuransi syariah keuntungan dibagi sesuai prinsip bagi hasil. Lalu untuk konvensional, seluruh keuntungan menjadi milik perusahaan. Lalu aspek selanjutnya yaitu sistem akuntansi asuransi syariah, cash basic. Pencatatan pendapatan perusahaan dilakukan saat pembayaran diterima, sedangkan konvensional accrual basis. Pencatatan pendapatan perusahaan dapat dilakukan berdasarkan transaksi yang ada. Lalu yang terakhir ada aspek prinsip dasar atau pengelolaan risiko. Asuransi syariah, risk sharing, risiko ditanggung oleh sesama anggota asuransi, sedangkan asuransi konvensional, risk transfer, risiko yang dilakukan dengan memindahkan risiko peserta asuransi ke perusahaan asuransi. Manfaat asuransi syariah. Terbebas dari riba dalam praktik ekonomi, pengelolaan dana berdasarkan syariah Islam, peserta asuransi mendapatkan pembagian keuntungan secara adil, menumbuhkan rasa tolong-menolong, terbebas dari resiko yang terjadi di masa mendatang karena sistem pengalihan resiko, premi yang dibayarkan peserta tidak akan hangus. Praktik asuransi syariah dalam kehidupan, yaitu asuransi jiwa syariah, asuransi pendidikan syariah, asuransi kesehatan syariah, asuransi dengan investasi syariah, asuransi kerugian syariah, asuransi syariah berkelompok, asuransi haji dan umroh. Tentang asuransi syariah, dan hendaklah takut kepada Allah.
orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dalil tentang asuransi syariah. Dari Abu Salim berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya atau merendahkannya. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. 2. Bank syariah. Pengertian bank syariah. Bank syariah adalah suatu sistem perban yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam syariah. Menurut UU nomor 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sejarah berdirinya Bank Syariah. Inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia dimulai tahun 1980 melalui diskusi yang bertema Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tahun 1960, MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam pertama di Indonesia. Tanggal 22-25 Agustus 1990, diselenggarakan musyawarah nasional yang menghasilkan pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Dasar hukum dan ketentuan Bank Syariah. Pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbank Syariah. Aktivitas kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuan Bank Syariah. Tujuan Bank Syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat yang dilakukan dengan prinsip menyeluruh dan konsisten. Prinsip Bank Syariah. 1. Menjalankan fungsi menghimpun dana masyarakat berdasarkan syariah Islam, akad wadiyah, dan akad mudharabah. 2. Menyalurkan dana berdasarkan syariah Islam. 3. Terbebas dari unsur riba. 4. Terbebas dari unsur masyir, perjudian. 5. Terbebas dari unsur goror, penipuan. 6. Terbebas dari unsur haram. 7. Terbebas dari unsur zalim. 8. Menerapkan prinsip kehati-hatian. 9. Dilarang melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. Bank syariah dengan konvensional. Kriteria yang pertama yaitu pendapatan. Untuk bank syariah, bagi hasil. Untuk bank konvensional, bunga. Lalu ada objek atau investasi, bank syariah halal, sedangkan konvensional halal dan haram. Untuk kriteria yang ketiga, hubungan antara nasabah dengan lembaga perbankan. Untuk bank syariah, penjual dan pembeli, kemitraan sewa dan penyewa. Untuk bank konvensional, debitur, pihak yang berutang, dan kreditur, pihak yang memberikan pinjaman. Lalu kriteria yang ketiga yaitu Dewan Pengawas. Bank Syariah, DPS atau Dewan Pengawas Syariah, sedangkan bank konvensional tanpa DPS. Lalu kriteria yang kelima, pengelolaan dana. Bank Syariah berdasarkan syariah Islam, sedangkan bank konvensional berdasarkan hukum formal negara. Lalu kriteria yang keenam, sistem akuntansi. Bank Syariah cash basis, sedangkan konvensional accrual basis. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh, kriteria pengelolaan denda. Bank syariah tidak ada, sedangkan bank konvensional terdapat pengelolaan denda.
Syariah yaitu 1. Terbebas dari riba dalam praktek ekonomi, 2. Pengelolaan dana berdasarkan syariah Islam, 3. Perhitungan keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil, 4. Dana yang disimpan nasabah dijamin oleh lembaga pinjaman simpanan, dan yang kelima, dana yang disampaikan digunakan untuk kemaslahatan umat. Selanjutnya ada praktek bank syariah pada kehidupan. Yang pertama ada tabungan syariah, yang kedua deposito syariah, yang ketiga gadai syariah, yang keempat giro syariah, dan yang terakhir pembiayaan syariah. Pengertian koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usaha berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, yang seluruh kegiatannya dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN Majelis Ulama Indonesia. Dasar hukum koperasi syariah. 1. Al-Quran dan hadis. 2. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah KUKM Nomor 16 Per MUKM 11 2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan, pinjam, dan pembiayaan syariah dan koperasi. Dan yang terakhir, kekeluargaan dan kepentingan bersama. Ketentuan hukum koperasi syariah. Semua kegiatan di koperasi syariah adalah kegiatan yang halal, bermanfaat, menguntungkan, dan bagi hasil. Menjalankan fungsi dan peran sebagai badan usaha. 3. Setiap usaha yang dilakukan harus mengacu pada fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan yang terakhir, setiap usaha yang dijalankan tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Tujuan koperasi syariah. Koperasi syariah bertujuan meningkatkan ekonomi para anggota, menyejahterakan masyarakat secara umum, serta membangun perekonomian Indonesia sesuai prinsip-prinsip Islam. Prinsip koperasi syariah. Pertama, kekayaan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa dimiliki secara mutlak. 2. Setiap manusia berhak bermuamalah sesuai ketentuan syariah. 3. Umat manusia adalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berperan dalam kemakmuran di bumi. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi keadilan dan menolak semua yang berhubungan dengan riba. Manfaat koperasi syariah. 1. Membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggota serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Memperbaiki dan meningkat SDM para anggota agar lebih amanah, profesional, konsisten, dan prinsip sesuai prinsip syariah. Mewujudkan dan meningkatkan ekonomi nasional. Menjadi wajah atau mediator yang menghubungkan penyandang dana dan pengguna dana agar lebih optimal. Membuka dan memperluas lapangan kerja bagi para anggota dan masyarakat. Praktik koperasi syariah. 1. Penerapan dalam bidang bisnis tamwil meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan. 2. Penerapan dalam bidang sosial mal meliputi kegiatan menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, wakaf. Kesimpulan, asuransi, bank, dan koperasi syariah adalah wadah bagi umat manusia untuk saling tolong-menolong, membantu, mempererat persaudaraan, dan mengembangkan bakat dan usaha sesuai dengan prinsip syariah Islam yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan ekonomi masyarakat secara nasional dan merata. Adanya asuransi, bank, dan koperasi nasional semata-mata untuk menjauhi manusia dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti riba, penipuan, perjudian, suap, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang lainnya. Ketiga hal ini diatur dalam Undang-Undang, Fatwa Dewan Syariah Nasional, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.